Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan memberikan penjelasan tentang silabus dan contoh soal dari KSN bidang geografi untuk tingkat SMA di tahun 2022 ini. Nah, adapun soal-soal dan pembahasan materi itu berdasarkan silabus edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Prestasi Belajar Nasional. Nah, kalau kita lihat pada soal sebelumnya, itu terdiri dari 100 buah soal, yang mana soal nomor 1 sampai soal nomor 10 itu berkaitan dengan silabus atau kisi-kisi yang pertama, materi, meteorologi, dan klimatologi. Oleh sebab itu, kita mulai pembahasan pada silabus yang pertama, serta contoh-contoh soalnya dari soal sebelumnya. Sebelum kita ke pembahasan contoh soal, saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada adik-adik yang terpilih mewakili sekolahnya di KSN Geografi tingkat kabupaten tahun 2022. Oke, adapun soal yang pertama, 3 proses yang dialami oleh energi yang ditransfer dari satu tempat ke tempat yang lain adalah A. Konduksi, konveksi, dan transfer energi. B. Radiasi, pemancaran, dan konveksi. C. Pemanasan, pemancaran, dan perpindahan. D. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Serta yang E. Konduksi, perpindahan, dan konveksi. Nah, seperti kita ketahui adik-adik bahwasannya bumi kita itu menyimpan energi yang sangat besar. Nah, energi-energi tersebut itu ditransfer dari satu tempat ke tempat yang lain. Proses transfer energi itu dapat kita amati melalui benda-benda atau zat yang ada di sekitar kita. Proses transfer energi ada secara langsung dan ada secara tidak langsung. Maka untuk soal yang nomor 1 itu adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Jawaban yang D. Nah, kenapa konduksi dan konveksi serta radiasi akan kita bahas satu per satu. Nah, untuk penjelasan yang nomor 1 itu berkaitan dengan perpindahan kalor atau transfer energi. Nah, transfer energi itu ada secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, terlebih dahulu adik-adik perhatikan 3 gambar berikut ini. Di gambar pertama itu ada lilin yang sedang dipanasi logam atau besi. Di gambar yang kedua itu ada pemanasan air yang dipanaskan, dan yang gambar ketiga itu ada api unggun. Nah, ketiga gambar tersebut itu merupakan contoh dari konveksi, konduksi, dan radiasi. Nah, proses transfer energi atau perpindahan energi itu disebut dengan kalor. Nah, apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, meskipun kalor ini berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, tetapi tidak semua benda itu baik dalam menghantarkan panas. Jikalau benda tersebut baik dalam mengantarkan panas, maka disebut dengan benda konduktor. Sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik itu disebut dengan benda isolator. Nah, benda-benda yang bersifat konduktor yang baik dalam mengantarkan panas ini dapat kita temui pada benda-benda tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara untuk benda-benda yang menghantarkan panas secara tidak baik yang kita sebut dengan isolator, contoh bendanya adalah plastik, kain, kayu, karet, kertas, dan ban. Nah, mungkin itulah jawaban dari kenapa kuali teflon itu terbuat dari aluminium dan besi, karena benda-benda tersebut itu dapat menghantarkan panas dengan baik. Oke, kita bahas satu persatu apa itu konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat, terutama yang bersifat konduktor. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan lilin yang sedang dipanasi tembaga atau besi ini. Ketika besi dipanasi dengan lilin, maka transfer energi panas dari lilin akan pindah kepada besi. Tetapi panas tersebut tidak membuat atau menyebabkan partikel-partikel yang ada pada besi itu ikut berubah atau pindah.
Nah, maka dapat disimpulkan kalau konduksi ini proses perpindahan kalor yang terjadi pada benda padat tetapi tidak disertai oleh perpindahan partikel-partikel. Nah, yang mana partikel-partikelnya? Partikel yang dimaksud itu adalah besinya tadi tidak berpindah. Ini merupakan contoh fenomena-fenomena transfer energi secara konduksi. Selanjutnya ada secara konveksi. Yang secara konveksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Nah, contohnya kalau kita sedang memanaskan air, maka air yang di bagian bawah akan panas terlebih dahulu. Nah, sehingga ketika air yang pada bagian bawah itu sudah memanas, menyebabkan massa udara tadi naik ke atas dan menyebabkan air yang ada di atas itu turun ke bawah untuk menjadi hangat. Menyebabkan partikel-partikel air itu ikut berpindah. Maka kalau partikel-partikelnya ikut berpindah, itu merupakan transfer energi secara konveksi. Nah, adapun untuk transfer energi secara radiasi merupakan proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara. Artinya radiasi ini pancaran. Nah, ketika kita menyalakan api unggun atau ketika kita berada di bawah sinar lampu, maka akan terasa panas. Yang nomor 2, adapun soal nomor 2 adalah tingkat absorptivitas yang terbesar yang dialami oleh cahaya untuk sampai kepada lapisan atmosfer. A 0 atau 100%, B 1 atau 100%, C 25 atau 100%, D 50 atau 100%, dan E 25 atau 50%. Nah, tingkat penyerapan cahaya untuk sampai kepada lapisan atmosfer itu sebesar 1 atau 100%. Nah, kenapa 1 atau 100%? Akan kita jelaskan satu per satu. Maka untuk soal nomor 2, jawabannya adalah 1 atau 100%. Mengenai absorptivitas cahaya atau penyerapan cahaya. Nah, penyerapan cahaya itu dilakukan oleh bumi kita. Artinya bumi kita dapat menyerap pantulan cahaya yang ada dari matahari. Nah, bumi kita itu mampu menyerap sebesar 1 atau 100% cahaya yang ada pada matahari. Yang mana sebesar 45% itu langsung diserap ke permukaan bumi. Sementara yang 8%-nya itu dipantulkan lagi ke atmosfer dan 3% diserap oleh lapisan ozon bumi kita, 25% dipantulkan oleh awan dan 19% diserap debu dan gas. Pada lapisan atmosfer itu dianggap sempurna jika mencapai level 1 atau 100% dengan rentang 0 sampai dengan 1. Absorptivitas atau penyerapan cahaya tergantung oleh partikel atau gas yang ada di atmosfer. Ada gas yang banyak menyerap gelombang panjang dan ada juga gas yang banyak menyerap gelombang pendek. Nah, kita perhatikan bumi kita itu cuma 45% langsung menyerap cahaya yang ada dari matahari, 8% yang dipantulkan dan 3% yang diserap oleh lapisan ozon, 25% dipantulkan oleh awan dan 19% diserap oleh debu dan gas. Nah, kalau kita totalkan itu merupakan 100%. Maka dapat disimpulkan bahwasannya absorptivitas cahaya atau penyerapan cahaya yang sempurna itu ketika sebesar 1 atau 100%. Lanjut ke soal yang nomor 3, absorptivitas atau penyerapan gelombang panjang terbesar atau terbanyak oleh gas rumah kaca di atmosfer khususnya dilakukan oleh A. Karbon dioksida atau CO2, B. Uap air atau H2O, C. Karbon monoksida atau CO2, D. Metana atau CH4, dan E. Nitrogen oksida atau NO2. Nah, absorptivitas gelombang atau penyerapan gelombang panjang terbesar atau terbanyak oleh gas rumah kaca itu yang paling banyak adalah uap air atau H2O. Kenapa uap air akan kita bahas penjelasannya sebagai berikut. Untuk pembahasan yang nomor 3 berkaitan dengan gas rumah kaca, dapat adik-adik amati gambarnya. Nah, gambar ini merupakan proses pembentukan gas rumah kaca. Nah, apa itu gas rumah kaca? Gas rumah kaca adalah di mana terjadinya pengumpulan atau penumpukan gas-gas yang ada di atmosfer bumi kita. Nah, pada umumnya gas rumah kaca ini terbentuk secara alami, tetapi ada juga yang
terbentuk atau disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran hutan, menggunakan kendaraan bermotor dalam jumlah yang banyak, atau asap kendaraan bermotor itu merupakan gas-gas yang dapat menimbulkan efek rumah kaca. Gas rumah kaca yang paling banyak itu adalah uap air atau H2O. Nah, kenapa uap air? Karena sifat dari air ini itu sangat cepat melakukan proses penguapan. Sebagai gas rumah kaca, uap air itu lebih banyak menyerap panas. Kemudian, uap air tadi memanaskan udara sehingga meningkatkan evaporasi. Pada saat CO2 atau karbon dioksida masuk ke atmosfer, sifatnya sebagai rumah kaca memiliki pemanasan yang mengakibatkan semakin banyaknya air yang menguap di lapisan atmosfer dan membuat udara menjadi lebih panas. Nah, kenapa kita merasakan panas? Itu salah satunya disebabkan oleh penguapan air akibat karbon dioksida yang terlalu banyak menumpuk di lapisan atmosfer bumi kita. Kita ke soal yang nomor 4, perbedaan pengertian cuaca dan iklim khususnya pada masalah ruang lingkup wilayah di mana cuaca mencakup daerah yang kurang dari 10 km, sedangkan iklim lebih dari 10 km. Yang B lama waktu, cuaca waktunya pendek atau singkat, sedangkan iklim waktunya panjang. Yang C variasi kejadian, cuaca memiliki variasi fenomena cuaca yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan iklim. Yang D semua benar dan yang E tidak ada yang benar. Nah, untuk cuaca dan iklim tentunya adik-adik masih ingat tentang pengertian cuaca dan iklim. Nah, cuaca dan iklim itu merupakan bagian dari meteorologi dan klimatologi. Nah, meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca, sedangkan klimatologi ilmu yang mempelajari tentang iklim. Nah, perbedaan yang mencolok tentang cuaca dan iklim itu dapat dilihat dari segi waktunya, di mana untuk cuaca itu waktunya relatif singkat atau pendek, sedangkan iklim itu waktunya lebih panjang atau lama. Nah, kalau kita perhatikan, misalkan paginya panas, sorenya hujan, terus malamnya lagi hujannya berhenti, itu merupakan fenomena cuaca. Tapi kalau kita perhatikan, misalkan hujan terjadi berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, itu merupakan contoh dari iklim. Nah, maka dapat disimpulkan perbedaan cuaca dan iklim waktunya panjang dan cuaca itu waktunya singkat dan berlangsungnya di lapisan atmosfer bumi kita. Maka jawaban nomor 4 itu adalah pilihan jawaban yang B. Soal yang nomor 5, 6 proses perubahan dari satu fasa ke fasa yang lain adalah A. Evaporasi, kondensasi, deposisi, membeku, mencair, sublimasi. B. Evaporasi, sublimasi, deposisi, kondensasi, mencair, membeku. C. Evaporasi, kondensasi, membeku, deposisi, sublimasi, dan mencair. Yang D. Mencair, membeku, kondensasi, deposisi, evaporasi, dan sublimasi. Yang E. Mencair, kondensasi, membeku, sublimasi, deposisi, evaporasi. Nah, nomor 5 ini itu merupakan proses perubahan zat yang kita kenal atau melalui 6 tahap perubahan. Ataupun ini juga bisa merupakan dari siklus hidrologi. Nah, maka untuk soal nomor 5 itu 6 proses perubahan dari satu fasa ke fasa yang lain atau dari zat yang satu ke zat yang lain. Itu yang pertama ada evaporasi. Setelah evaporasi terjadi yang namanya kondensasi. Setelah kondensasi itu terjadi kegiatan pembekuan. Nah, setelah pembekuan terjadi kegiatan pengkristalan atau deposisi, selanjutnya sublimasi dan mencair. Nah, maka jawabannya nomor 5 itu adalah pilihan jawaban yang C. Kenapa yang C? Akan kita bahas sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada evaporasi. Nah, evaporasi merupakan proses perubahan benda cair menjadi benda gas. Nah, perubahan benda cair menjadi benda gas itu disebabkan oleh proses penguapan atau yang kita kenal dengan evaporasi. Nah, yang kedua setelah evaporasi ada kondensasi. Kondensasi itu konsepnya sama dengan evaporasi, masih proses penguapan. Tetapi di sini ada sedikit perbedaan, di mana pada kondensasi itu proses pengembunan. Artinya, benda cair yang telah menjadi gas tadi pada proses evaporasi dilanjutkan oleh proses kondensasi yang mengubah benda
yang menjadi benda gas menjadi benda cair atau yang lebih padat. Maka sifat kondensasi itu lebih padat daripada evaporasi. Nah, selanjutnya setelah kondensasi itu terjadi kegiatan pembekuan. Nah, kegiatan membeku itu proses perubahan benda cair menjadi benda padat, dan selanjutnya dilanjutkan oleh deposisi perubahan benda padat menjadi gas. Sedangkan sublimasi itu perubahan benda padat menjadi gas, dan yang keenam kegiatan terakhir itu mencair, perubahan benda padat menjadi benda cair. Nah, selanjutnya kembali lagi kepada proses evaporasi. Nah, begitulah siklus hidrologi atau perubahan fasa dari zat satu kepada zat yang lain. Atau adik-adik dapat melihat gambarnya seperti ini. Misalkan panas satu berarti padat ke cair. Nah, perubahan benda padat menjadi benda cair itu disebut dengan mencair. Yang nomor 2, perubahan benda cair menjadi benda padat. Nah, yuk kira-kira perubahan benda cair menjadi benda padat itu disebut dengan membeku. Oke adik-adik, mungkin 5 soal dulu, di lain waktu kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.